Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat, dan tentu saja siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Anak-anak, hari ini Miss Tias akan menemani kalian belajar tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Setelah kemarin kita belajar tentang strukturnya, sekarang kita akan belajar tentang struktur bahasa atau struktur kebahasaan yang seperti apa sih yang digunakan dalam teks deskripsi. Sudah siap belajar ya? Silahkan awali dengan berdoa, siapkan buku-bukunya, dan selamat belajar. Oke, kita mulai belajarnya. Unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Sebenarnya apa sih unsur kebahasaan itu? Unsur kebahasaan adalah struktur atau jenis kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi untuk menceritakan sesuatu secara terperinci agar pembaca dapat memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang dideskripsikan. Nah, lalu ada apa aja unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi untuk mencapai tujuan dari teks deskripsi ini? Nah, yang pertama ada kata depan dan awalan di. Kemudian ada citraan, kemudian penggunaan majas, penggunaan kalimat rincian, kata ganti orang, dan imbuhan me. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kata depan dan awalan di. Nah, di itu bisa berfungsi sebagai kata depan dan juga sebagai awalan. Di berfungsi sebagai kata depan saat diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, dan posisi atau letak. Nah, saat di ini berfungsi sebagai kata depan di ditulis secara terpisah. Contohnya di spasi rumah gitu. Nah, ini menunjukkan kata depan. Kenapa? Rumah ini kan posisi ya, letak gitu. Jadi di dan rumah tertulis terpisah. Sedangkan fungsi di yang kedua adalah sebagai awalan. Di berfungsi sebagai awalan saat diikuti dengan kata kerja pasif. Saat berfungsi sebagai awalan, di ini ditulis tidak terpisah. Contohnya dimasak, ditulis, disapu. Itu bisa dipahami ya. Kita lanjut ke unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu citraan. Apa sih citraan itu? Citraan merupakan penyusunan kalimat yang melibatkan panca indera sehingga membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, citraan ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh penglihatan. Penglihatan ini maksudnya membuat pembaca itu seakan-akan bisa melihat apa yang sedang dideskripsikan. Nah, di teks deskripsi itu contoh dari kalimat yang digunakan untuk membuat pembaca bisa seolah-olah melihat yang sedang dideskripsikan adalah, nah ini kalian bisa lihat di slide ini, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, kalau kita baca teks ini, kalimat ini kan seakan-akan kita bisa melihat bagaimana tebing dan juga batu karang itu. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang digunakan untuk citraan penglihatan. Citraan ini selain penglihatan ada juga pendengaran. Contohnya adalah debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, ini jadi pembaca bisa membayangkan suara debur ombak itu seperti apa gitu. Kemudian citraan yang selanjutnya adalah perasaan. Perasaan ini
bagaimana penulis memilih kalimat agar pembaca itu seakan-akan bisa merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Contohnya adalah rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Nah, diharapkan itu pembaca itu bisa merasakan suasana hangat yang berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore gitu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu majas. Penggunaan majas. Pasti sudah pernah dengar ya di SD. Penggunaan majas ini. Majas itu apa toh sebenarnya? Majas adalah gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Penggunaan majas dalam teks deskripsi adalah majas asosiasi. Ini ditandai dengan kata seperti atau bisa juga layaknya gitu, atau bisa juga sebagaimana kayak gitu ya. Kemudian majas personifikasi itu memberikan sifat manusia pada benda. Nah, majas yang digunakan dalam teks deskripsi ini ada dua, majas asosiasi dan juga majas personifikasi. Contohnya dari majas asosiasi ini adalah ayah selalu memberi kami nasihat dengan kata-kata yang menyejukkan seperti embun pagi. Gitu. Nah, tanda dari asosiasi ini adalah seperti atau bagai. Itu karena majas asosiasi ini adalah majas perbandingan, seolah-olah gitu. Yang ditulis di teks deskripsi itu seolah-olah seperti benda yang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah majas personifikasi. Kalian pasti sudah tahu, seakan-akan benda atau suatu objek yang dideskripsikan itu memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, dari kejauhan nampak deretan pohon kelapa menyapa dengan lambaiannya. Padahal pohon kelapa tidak bisa menyapa, tapi agar terlihat lebih nyata gitu ya. Jadi penulis menggunakan kata menyapa. Nah, ini termasuk penggunaan majas. Paham ya? Kita lanjut ke unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat rincian. Nah, teks deskripsi ini adalah menggambarkan suatu objek secara rinci. Jadi, kalimat pada teks deskripsi merupakan penjelasan rincian dari objek yang dideskripsikan. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, di sini adalah dirincikan, di sebelah kiri ada apa, di sebelah kanan ada apa, kemudian deskripsinya seperti apa. Itu mudah dipahami ya. Kemudian unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kata ganti orang. Dalam teks deskripsi, kata orang atau benda bisa diganti menggunakan kata dia kalau tunggal atau mereka, atau bisa jadi digunakan nama orang atau nama panggilan. Nah, contohnya adalah aku dan keluargaku. Itu kenapa ini disebut kata ganti orang? Karena daripada menyebutkan ayah, ibu, kakak, adik, nah kita bisa menggunakan kata keluargaku. Kemudian menyukai pantai ini. Nah, ini itu adalah kata ganti orang. Instead dibandingkan dengan menyebutkan pantai apa namanya atau menjelaskan pantai yang mana, bisa digantikan menggunakan kata ini. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah imbuhan me. Imbuhan me ini akan berubah menjadi men saat diikuti kata kerja berawalan K, P, T, atau S apabila kata kerja tersebut terdiri dari dua suku kata atau lebih dengan susunan konsonan lalu vokal. Contohnya tulis, dua suku kata,
huruf pertama T, kemudian susunannya juga huruf pertama konsonan diikuti huruf kedua vokal. Me berubah menjadi menulis, bukan metulis. Itu adalah unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Semoga mudah dipahami ya. Filenya sudah Miss Tias upload, silahkan di-download kemudian dipelajari lagi setelah pelajaran ini usai. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Miss Tias sediakan di menu tugas siswa. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian upload juga di LMS ya, jangan dikirimkan ke WA, tapi coba dulu upload di LMS. Kalau kalian ada kesulitan, silahkan menghubungi Miss Tias. Oke, Miss Tias kira sudah cukup pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan dengan materi yang selanjutnya. Miss Tias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.